Podcast, tempat kita bisa ngobrol santai tentang bahasa, budaya, dan dunia yang makin tanpa batas. I'm Nada and I will be your host today. Pernah nggak kalian merasa kalau belajar bahasa Inggris itu bukan cuma soal grammar atau tenses, but it's like opening a door to a bigger world? Jadi bagaimana bahasa itu bisa membentuk kita, membentuk cara berpikir kita, dan membentuk cara kita memandang dunia. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan menarik. Ketika kita berada di panggung global dan harus menggunakan bahasa Inggris, bagaimana kita bisa tetap membawa identitas kita sebagai orang Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi di bidang English Literature, sekaligus seseorang yang punya pengalaman langsung terhadap dunia akademik internasional. So, without further ado, mari kita sambut Miss Umi Pujianti. Hello Miss. Hi. Welcome to Elite Podcast. Thank you for having me. Yeah, welcome. Yeah. So, Yeah. Sebagai pembuka, banyak orang melihat bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi internasional. Yeah. Nah, padahal kalau kita lihat dari perspektif sastra dan budaya, sebenarnya bahasa itu dapat membentuk cara kita berpikir dan memandang dunia ya. Jadi menurut Miss Umi, sejauh mana bahasa Inggris itu membentuk cara kita memahami realitas di sekitar kita? Oke. Terima kasih. Langsung dikasih pertanyaan yang cukup membuat kita berpikir ya. Sebenarnya ini konsepnya sangat abstrak. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris untuk melihat realitas sosial di sekitar kita. Sebenarnya sesimpel karena kita tahu dua bahasa, misalnya Indonesia dan Inggris, berarti kita bisa mengakses segala macam informasi yang disampaikan dalam dua bahasa tersebut. Jadi gampangnya kalau misalnya kita bahasa Inggris, berarti kita bisa tahu nih apa aja sih yang diomongin orang-orang di sana dengan menggunakan bahasa Inggris. Kan kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, otomatis ketika for example ada orang luar negeri ngomong A, B, C, D in English, kita pasti tidak akan bisa ngomong atau tidak akan bisa paham apa yang dia sampaikan. Jadi sesimpel karena dia memang membawa pesan ya, sebagai carrier. Bahasa Inggris adalah jembatan bahasanya seperti itu. Oke, iya. jadi biar menyambung komunikasi. Iya, sama juga kalau misalnya kita orang Jawa mau pakai Jawa, padahal di situ misalnya ada orang Jakarta yang nggak pernah terekspos dengan bahasa Jawa yang kita omongin, ya otomatis dia akan, jadi dia ngomong apa? Sesimpel seperti itu sebenarnya. Iya. Iya, Gitu. thank you Miss. Iya. Ada fenomena yang biasa disebut dengan cultural identity loss, yaitu ketika seseorang terlalu fasih menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, sehingga dia merasa kehilangan budayanya sendiri. Menurut pengalaman Miss Umi nih, bagaimana cara Miss Umi tetap bisa menjadi Indonesia yang otentik ketika harus profesional menggunakan bahasa Inggris? Oke. Menarik pertanyaannya, tapi saya mau menyampaikan sebuah fenomena ya. Di Indonesia itu sebenarnya kita tuh nggak cuman Inggris Indonesia ya, tapi ada bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya ribuan seperti itu. Jadi sometimes ketika yang Mbak bilang bahwa sometimes kita bisa lost our identity dengan tidak bisa menyampaikan ide kita menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Jawa kita udah nggak bisa, ya itu juga bagian dari yang Mbak sampaikan sebagai lost identity. Tapi sebenarnya saya harus menyampaikan, karena ini penelitian saya juga ya, identitas itu fluid. Fluid artinya tidak bisa mandek di dalam satu kondisi ya. Misalnya saya orang Jawa nih, Bapak Ibu saya Jawa, saya menghabiskan sekian puluh tahun hidup di Jawa, kemudian saya hanya menghabiskan sekitar 5 tahun tinggal di luar Jawa, di luar negeri, di Sydney seperti itu. Apakah kemudian saya bisa kehilangan identitas saya sebagai orang Jawa? Jawabannya bisa ya dan tidak. Mungkin pada satu waktu ketika saya di Sydney, saya akan lebih menonjolkan identitas saya sebagai warga internasional dengan saya menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi apakah saya kehilangan Javanese-nya saya? Tentu saja tidak seperti itu. Jadi karena identitas itu liquid, ada satu sisi bahwa di this time being saya akan menjadi masyarakat internasional. Saya akan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang saya hadapi audiens saya adalah mereka yang tidak menggunakan bahasa Jawa. Saya harus menggunakan bahasa yang mereka pahami. That's why I switch to like my personality. I'm going to go with all English for example. Tapi coming back to home misalnya, ketika saya ada anak-anak atau enggak ketika saya main ada teman yang pakai bahasa Jawa, saya akan langsung switch menggunakan bahasa Jawa misalnya. Jadi seperti itu. Identitas itu fluid, bisa bergerak, bisa berubah, tapi dia tidak stagnan.
Suatu saat kalau misalnya kita belajar bahasa baru, Chinese for example, atau Mandarin for example, atau bahasa yang lain apapun itu, dan kita ketemu komunitas itu, kita intens komunikasi dengan komunitas tersebut, otomatis kita akan switch juga menggunakan bahasa yang bisa akses ke mereka. Begitu. Oke, jadi itu bentuk dari adaptasi, bukan kalau kita pandai-pandai beradaptasi berarti kita nggak akan kehilangan identitas kita. Iya, selama kita masih mengekspos ourselves ya terhadap identitas-identitas kebahasaan atau identitas etnis tertentu atau identitas kelompok tertentu, saya pikir tidak akan yang totally lost gitu ya. Kecuali beda misalnya anak saya nih misalnya ya, anak saya kan ikut saya di usia yang lumayan muda, 7 tahun waktu itu. Misalnya dalam usia 7 tahun kemudian dia tidak pernah lagi ngomong bahasa Jawa, orang tuanya tidak pernah lagi mengenalkan apapun tentang Japanese or Indonesian pada dia sekian puluh tahun, maka dia sudah pasti akan kehilangan identitas kejawaannya. Orang anak saya aja 5 tahun dia sudah langsung mengidentifikasi dirinya, I'm Australian mami. Kenapa? Karena dia speaks mostly on English at that time gitu. Dia speaks Indonesian or Japanese only at home with the family. Ketika ketemu dengan teman tidak lagi ngomongin soal itu. Jadi somehow dia identify diri dia sebagai seorang Australian. Tapi sekali lagi, jadi maksud saya mau menyampaikan bahwa loss itu kemungkinan, identity loss itu kejadian bisa terjadi. But then selama kita masih terekspos terhadap unsur-unsur budaya yang misalnya Japanese or Indonesian, I don't think we will lose our identity of Japanese or Indonesian. Oke, thank you. Yang penting kita nggak lepas sepenuhnya gitu ya. But it's, kalau sebagai adults itu tapi pilihan ya Mbak. Artinya maksudnya ketika kita memilih, okay, I will close this book, part of me which is Indonesian, I will close the book, and then I will just move myself to somebody else's that is not associated anything somehow with Indonesian. That's why at that point berarti kita sudah menyampaikan bahwa okay, mungkin saya bukan Indonesian. Tapi kita juga harus melihat secara filosofikal ya Mbak. Sometimes kan karena kita sudah sekian lama terekspos dalam Japanese Indonesian, deep down inside of our heart gitu. Ketika kita masih melihat orang atau mendengar, saat itu saya pernah ya di kereta gitu, kita mendengar orang-orang ngomong kayak bahasa Indonesia, somehow langsung kita bahagia. The feeling like, wow, I heard Indonesians gitu. Jadi langsung di dalam jauh di dalam lubuk hati saya, oke, saya terkoneksi dengan orang tersebut. Jadi somehow tergantung exposure-nya berapa lama untuk sampai pada posisi bahwa kita akan kehilangan sebuah identitas. Gitu. Oke, thank you Miss. Lalu banyak nih yang penasaran ya. Secara personal, apakah Miss Umi pernah merasakan ketika berada di luar negeri itu cara berbicara atau mungkin kepribadian Miss Umi itu berbeda ketika Miss Umi menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Iya. Apakah itu normal atau bagian dari proses adaptasi identitas? Ya, bagian dari proses adaptasi saya bilang ya. Karena ketika kita ngomong dengan komunitas yang menggunakan bahasa non-bahasa Indonesia, misalnya ya, bahasa Inggris aja lah. Terus kita tahu bahasa Inggris itu adalah bahasa yang direct. Ya, kalau kita suka bilang suka, kalau kita nggak suka bilang tidak suka. Inti yang akan kita sampaikan ke orang itu selalu kita sampaikan di depan. Kalau orang Indonesia, orang Timur itu kan selalu kita pakai hedging dulu, hey kamu cantik hari ini dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya yuk aku pinjam duit misalnya seperti itu kan. But that's not how it works di sana. Ya saya akan switch, jadi intinya saya akan menyesuaikan posisi saya saat itu seperti apa gitu. Kalau saya memang di situ bertemu dengan teman-teman saya yang majority omongan kita harus menggunakan bahasa Inggris, saya akan somehow mengadaptasi diri saya semaksimal mungkin untuk bisa berterima di komunitas itu. Tapi tidak kemudian saya memaksakan banget gitu ya. Dalam artian mereka juga akan melihat saya sebagai orang yang tidak native, bukan dalam tanda kutip kita selalu melabeli bule ya, yang native speaking-nya Inggris begitu, native speaking-nya Inggris begitu. Saya tetap Indonesia, mereka akan tetap melihat saya sebagai orang Indonesia. Dari apa saya ya, dari dialek saya sudah sangat terlihat sekali walaupun saya ngomong bahasa Inggris, tetap aja kelihatan sebagai Indonesian English for example. Cara saya berpakaian, bahkan cara saya pakai kerudung pun tidak sama dengan teman-teman yang di sana yang pakai kerudung gitu. Jadi misalnya kalau saya tipikalnya pakai segi 4 dengan model seperti ini, teman-teman saya yang berkerudung yang lain tuh lebih pakai pashmina dan modelnya cuma disarungkan selemparkan begini aja gitu. Jadi tidak macam-macam dengan bros dan lain sebagainya. It's not really common they have gitu. Jadi mungkin mereka pun kalau pakai bros tuh yang magnetik, yang kecil. Kalau kita kan ada yang untuk event tertentu misalnya ya kerudungnya biasa tapi brosnya besar. It's a part of culture. Mereka tidak seperti itu gitu misalnya. Mereka lebih mau brosnya itu mungkin besar tapi dari kayak jewelry yang gold or something or silver. Kalau kita kan enggak ya, any kind of, I mean like
di simple materials, tapi kadang kita bikin gede gitu. Bahkan for your information, ada profesor di sana yang melihat cara berpakaian orang Indonesia juga diteliti gitu. Meskipun Indonesia itu Muslim ya, majority Muslim, tapi cara berpakaian untuk merepresentasikan Muslim itu diverse, colorful, tidak cuma hitam aja, tapi so colorful. Pakai kerudungnya juga modelnya macam-macam. Bahkan dia meneliti juga dengan bros. Bros ini dipakai di event apa, seperti itu. So basically speaking, saya mau bilang bahwa dengan siapa saya berbicara itu pasti akan merubah identitas saya. Orang saya duduk di sini aja kan, sekarang saya di kampus berarti saya seorang dosen. Ketika saya pulang, saya sudah bukan dosen, tapi saya ibu. Jadi sesimpel pindah posisi aja tuh kita sudah merubah identitas kita. Oke. Gitu. Terima kasih Miss, itu perumpamaan yang sangat mudah dipahami. Oke, thank you. Dari dosen ke ibu. Iya, gitu. iya. Terus kalau nanti saya ngerjain tugas saya sebagai seorang siswa, berarti saya sudah pindah lagi, identitas saya bukan lagi seorang dosen, karena saya tidak mengajarkan tapi saya belajar. Iya. Begitu. Simple as that. Jadi bukan Miss tetap membawa identitas Miss, tapi adaptasi dengan budaya mereka gitu. Iya, so kalau bahasa Jawa bilang itu negoro mokototo gitu ya. Jadi di mana pokoknya di satu tempat ketika satu budaya itu dijunjung, berarti kita somehow harus adapt to that culture gitu. Walaupun ingat ya, adaptasi itu tidak serta-merta kita menghilangkan budaya kita 100%, not wipe out, but adaptation gitu. Oke, terima kasih Miss. Yep. Lalu kita bergeser sedikit ke sastra ya. Oke. Sastra sering disebut sebagai mirror of society. Yep. Jadi di era globalisasi sekarang ini, apakah karya-karya sastra Inggris yang modern itu masih relevan untuk dipelajari oleh mahasiswa Indonesia? Dan apa hal yang bisa kita ambil dari karya-karya tersebut selain sekedar kemampuan bahasa? Oke, jadi kita ngomongin karya sastranya atau ngomongin bahasanya nih, soalnya dua hal yang berbeda ya. Kalau karya sastra memang benar bahwa dia refleksi society at the time being ya, dia menjadi populer di eranya, itu karya sastra gitu. Kalau and then if you ask me apakah masih relevan untuk belajar sastra Inggris, remember di jurusan sastra Inggris we are not only talking about baca karya sastra, ya kita juga diharapkan untuk bisa membuat karya sastra. Bentuknya apa ya, bisa digital, bisa non digital. So it's like sastra ini tetap jurusan kita akan tetap mengikuti perkembangan zaman. Dan ya itu, kalau dibilang relevan atau tidak relevan, talking about literature will always be relevant on the correct time. Jadi waktu yang tepat aja tuh yang akan mengungkapkan apakah relevan atau tidak sebuah jurusan itu. Tapi sekali lagi, jurusan kita ini adalah jurusan yang sangat adaptif terhadap perubahan. Gitu. Saya sudah membersamai jurusan ini sekitar dari 2009. Jadi 2009 hampir 20 tahunan ya. Maksudnya kalau kita round up gitu. Jadi dan saya menyaksikan bahwa kita adaptif sekali. Dulu mungkin selalu diasumsikan bahwa kita hanya akan mempelajari karya sastra, hanya akan dilihat dari unsur-unsur intrinsiknya atau generatifnya gitu misalnya, seperti no, it's not like that. Kita juga ada produksi karya sastra. Oke, sekarang ada teknologi yang masuk, misalnya kita tidak cuma menulisnya dalam bentuk bikin novel or something. Novelnya sekarang kita bentuk kan, baru kan novelnya interaktif novel misalnya ya, kita bikin dengan applications or something using the software or whatever. Jadi kita adaptif terhadap perubahan zaman. Kemudian di samping kita belajar tentang sastra juga, kita juga dibekali dengan keilmuan yang lain, ada translation, ada gamification, whatever, game translation juga. Jadi ya tidak cuman soal bagaimana membuat karya sastra yang merefleksikan kita begitu ya, tapi karena kita sekarang juga generasinya udah generasi muda, hampir semua itu digital, jadi kita juga sudah memasuki era itu, dan itu sudah kita ajarkan dari bertahun-tahun yang lalu. Ya, jadi tetap relevan karena sastra. Tetap relevan. Yes, tetap relevan. Perkembangan zaman. Absolutely. Sekarang ini banyak kita temui di internet ya, Miss. Anak muda itu di berbagai negara banyak menggunakan slang atau bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Miss Uni, apakah hal tersebut mengancam kemurnian bahasa akademik atau justru memperkaya pertukaran budaya kita? Oke. Pertanyaannya tricky ya sebenarnya. Maksudnya kalau saya melihat dari sudut pandang formality, kemudian kita di Indonesia juga ada yang namanya KBBI, ada Balai Bahasa yang memang tugas mereka adalah preserve bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sesuai dengan ya garis besarnya lah seperti itu.
Tapi ada di sisi lain dan itu pun terjadi di hampir semua bahasa ya, tidak cuma di bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun ada slang dan lain sebagainya. Menurut saya mereka tetap bisa, dua bahasa tersebut tetap bisa berjalan beriringan. Maksud saya kita sebagai orang yang menggunakan bahasa dan jurusan bahasa pasti kita sangat sensitif ya. Termasuk ketika misalnya tadi ada yang bilang menggunakan satu bahasa Inggris salah pronunciation-nya, kan saya langsung otomatis this one is the correct one gitu. Jadi sesimpel itu, kita akan sangat sensitif sekali terhadap kapan saya harus ngomong dengan menggunakan bahasa apa. Ketika misalnya dalam formal, kita pasti akan mencoba switch semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa formal. Tapi ketika misalnya saya atau Mbak ya masih muda banget, karena slang kan biasanya identik dengan muda gitu, generasi yang lebih muda, ngobrol dengan temennya yang seusia, kemudian udah deket, gak cuma teman di kampus doang, tapi more than that teman jalan dan lain sebagainya. I think akan banyak kata-kata yang keluar itu yang your language misalnya seperti itu. Bahkan satu yang menarik adalah ada bahasa tuh yang diciptakan kan, ya, invented language. Dan luckily di sastra Inggris kita belajar itu, bukan belajar dalam artian di sastra Inggris kita menciptakan bahasa baru, tapi ada penelitian-penelitian yang memang meneliti tentang bahasa yang diciptakan tersebut, begitu, ya. And kita udah melakukan ini beberapa tahun gitu ya, gak cuma tahun ini, tapi ini fenomena dan ini kita teliti begitu. Tapi apakah ujungnya kita mau bilang bahwa kita tidak boleh nih, pokoknya harus ban, tidak ada nih bahasa yang diciptakan, tidak seperti itu. Tapi kita lebih melihat itu sebagai hasanah ya, perkembangan bahasa, perkembangan kebudayaan juga. Dan sekali lagi orang-orang bahasa pasti sensitif terhadap waktu dan tempat ketika bahasa tersebut digunakan, begitu. Jadi nggak apa-apa kalau pakai slang, yang penting kita tetap mengerti di mana kita menggunakan bahasa tersebut. Betul, tetap ada tempatnya. Jadi jangan misalnya mengingatkan dosen mau bimbingan skripsi pakai slang semua. Misalnya depannya bukan assalamualaikum, kita kan Islam ya, ini ya. Misalnya kan normalnya kita bilang assalamualaikum, selamat pagi, whatever gitu kan. Tapi tiba-tiba dia nggak seperti itu, terus karena merasa sangat deket gitu tiba-tiba pakai yo gitu kan. It's like okay gitu kan. Yang penting itu tadi kita tahu kapan dan di mana kita menggunakan bahasa tersebut. Ya, thank you Miss. Yep. Lalu kita bergeser ke pengalaman Miss Umi di dunia akademik internasional ya. Yep. Miss Umi kan pernah belajar di Australia ya. Mm-hmm. Nah, sekarang banyak mahasiswa yang bermimpi untuk kuliah di luar negeri juga karena terlihat keren dan prestigious dan exciting gitulah. Ya. Tapi di setiap perjalanan Miss Umi pasti ada tantangan yang orang-orang mungkin belum tahu. Tantangan tersembunyi apa yang paling terasa ketika Miss Umi harus berdiskusi atau bahkan berdebat dengan native speakers? Thank you. Ya, tantangan pertama saya mau bilang ya bahwa untuk S1, S2 itu tidak sama dengan S3 tantangannya. S3 itu tantangannya mencari supervisor. Kalau S1, S2 mungkin mencari kampus ya. Intinya kalau kamu udah punya persyaratannya lengkap semua, IELTS score-nya bagus, jurusan itu misalnya IELTS-nya 5 and then you got like 5.5, then kamu pasti bisa masuk gitu. Tapi kalau supervisor kan tidak seperti itu. Kita sudah memenuhi semua persyaratan itu, tapi ternyata tidak ada di kampus itu yang mau ngajak penelitian dengan kita dengan tema itu, kan berarti tidak jadi gitu. Itu tuh yang satu hints yang tersendiri untuk S3 ya. Tapi other than that, sekali lagi saya merasa bahwa saya tuh sangat ketimuran sekali ketika ngobrol dengan supervisor supervisor 1 dan supervisor saya. Jadi saya punya 2 supervisor. Yang satu itu I think dia orang Europe ya, Baltic or something. Yang satunya Chinese tapi Australian, udah lama di Australia gitu. Jadi saya tuh selalu kayak the first thing yang saya ingat soal ketika ngobrol sama mereka adalah kita tuh selalu ngomong I'm sorry, maaf ya. Gitu. Dan mereka selalu bilang sorry for word, kamu kan nggak ngelakuin apapun yang salah, things like that gitu. Jadi tapi itu jadi budaya kita mau bilang misalnya besok kita janjian ya, kita mau mengingatkan, kita selalu bilang di email itu I'm so sorry, I just want to remind you that tomorrow we have and blah 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 gitu. So this I'm sorry thingy gitu kan, they find it quite not annoying, tapi somehow like why you have to say that all the time. Yeah. So it's really cultural, But then I will explain them like this is the way we, present ourselves, because we just don't want to disturb your time and whatever. And it's us being Indonesian, I say that, gitu. Tapi that's the first thing that I noticed. Kemudian ya di samping ada yang lain-lain, tapi intinya adalah mereka pernah komplain ke saya soal itu.
So dia bilang I'm so sorry. And then the second thing yang I learn dan tidak saya temukan di sini adalah we never communicate that intense in WhatsApp group or WhatsApp. So if it is like formal thingy, jadi we don't really have your phone number, but we will have your email account. So we communicate more using email or phone call. Maksudnya phone call, not WhatsApp thingy, not WhatsApp call. You know what I mean? But in Indonesia, when I come back, like everything was there. Like you send huge file to ke WhatsApp kan, foto ke WhatsApp, file skripsi ke WhatsApp. It's just like what? You know, so that kind of things that probably I learned about academic life there. So they use more emails instead of, you know. Bahkan kadang membahas tentang tugas kelompok juga di grup WhatsApp. Iya. Sangat berbeda dengan di luar negeri ya. Iya. WhatsApp kita sepi. Ya, whenever kita WhatsApp paling dengan teman-teman Indonesia aja karena kita udah terbiasa dengan WhatsApp kan kalau di Indonesia. Bahkan ketika dengan misalnya orang tua murid yang lain kan memang kita punya WhatsApp ya, tapi it's not really that thing gitu. Yeah, so mostly like we prefer call or text biasa gitu, but not really into WhatsApp. Jadi kalau Miss Umi misal call dosennya itu bukan hal yang tidak sopan ya kalau di sana. Yang penting office hour. Dan saya jarang call, karena semuanya tuh terschedule ya. Jadi kayak misalnya monthly meeting ya udah berarti di Google, di email saya kan ada calendar ya, mau Google atau mau Outlook ya, itu akan muncul notif-notif untuk tanggal ini harus segera ketemuan dan lain sebagainya, itu udah ada di kalendernya dan itu more effective in their society. Jadi compared to our society gitu. I'm not saying which one is better ya, but then that's how it is gitu. Thank you Miss. Lalu pasti Miss Umi merasakan banyak cultural shock ya ketika berada di luar negeri. Boleh ceritakan salah satu momen cultural shock ketika berada di luar negeri? Mungkin bukan soal cuaca atau makanan, tapi lebih ke etos kerja mungkin, atau sistem pendidikan, atau cara dosen berinteraksi dengan mahasiswa yang sangat berbeda ya dengan di sini. Ya. Thank you ya. Itu mungkin salah satunya saya sebutkan tadi bahwa email itu lebih penting daripada WhatsApp number gitu. Yang kedua, selain makanannya lebih besar porsinya dan menurut saya itu bisa dipakai untuk ya kalau kamu tinggal sendiri beli makan sekali udah bisa dipakai untuk makan 2 kali, intinya seperti itu. Satu hal yang karena anak saya sekolah di sana ya, tidak ada komunikasi apapun dari sekolah ke orang tua melalui phone number, melalui WhatsApp sekali lagi. Semua ada email atau mereka bikin aplikasi khusus untuk semua informasi di situ. Jadi informasi tentang kantin buka atau enggak, informasi tentang besok ada acara apa. Jadi they have this platform, special platform. Jadi memang kalau saya melihat bahwa jadi tidak banyak memori atau kapasitas HP saya yang tersedot untuk, kan bayangkan anak saya 3. Kalau misalnya semuanya harus lewat WhatsApp ya, storage-nya itu pasti sudah sesimpel itu sebenarnya. Tapi dia membuat aplikasi atau dia punya website dan mereka juga mostly paperless juga. Maksudnya semua informasi tuh, jadi dia bisa ngomong kalau di aplikasi informasi terbaru soal sekolah bisa diakses di this link. Jadi kita tinggal klik link aja, nanti semuanya muncul di situ gitu. Dan satu hal yang saya pelajari banget, kita tidak bisa dengan gampang share makanan. Kita tidak bisa gampang share barang-barang gitu. Jadi semuanya kayak misalnya makanan kita akan bertanya, do you have any allergies or something? Gitu. Karena di sana ketika kita memberikan makanan ke orang tanpa menanyakan itu dan ternyata orang tersebut develop the allergies, kita bisa kena fine, kita bisa dikasuskan, dan itu lumayan kalau misalnya kita mau bayar itu lumayan gitu. Sehati-hati itu gitu. Di satu sisi juga saya akan menganggap bahwa sometimes anak-anak kita tuh lebih kuat dari segi fisik gitu ya. Walaupun akhirnya juga beberapa kali harus flu shot gitu. Episode hari ini diskusinya sangat luar biasa dengan Miss Umi. Ternyata bahasa Inggris itu bukan sekedar soal vocabulary atau grammar, tapi juga tentang bagaimana kita membawa diri dan menghargai keberagaman. Terima kasih banyak Miss Umi atas waktu dan thank you for having me. Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin melempar satu pertanyaan untuk teman-teman pendengar.
Jika kalian diberi satu kesempatan untuk mengenalkan satu budaya dari Indonesia ke dunia melalui bahasa Inggris, budaya apakah itu? Share pendapat kalian di kolom komentar atau tag kami di media sosial ya. I'm Nada and saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye, see you.